Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan pelajaran materi yakni peran iman dan takwa dalam kemajuan iptek. Jadi nama saya Al Rajasni Raj Mubarok. Nama saya Alif Hari Julianda. Nama saya Fathiyadian Gani. Nama saya Safwan Fahrul Fatullah. Nama saya Muhammad Iqbal Faksani. Nama saya Gila Gilang Fatrahman. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat syukur pada hari ini juga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah cukup cerah lah, amin. Dan di sini kita akan membawakan materi tentang iman dan takwa yang akan dibacakan oleh kita semua. Mohon disimak ya. Oke, selanjutnya itu pemaparan materi. Jadi kita langsung saja ke pemaparan materi. Mulai dari definisinya. Definisi iman ialah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati terhadap apa yang diyakininya. Dalam konteks ini tentunya kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari definisi takwa ialah menghindari segala keburukan atau larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Jika kita ada pula hadis yang berbunyi talabul ilmi faridatun. Saya bacakan dulu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, artinya ialah menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Lalu ada juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang dimana diperintahkan olehnya untuk kita semua manusia Iqra, yang artinya membaca. Nah, dari 1-5 itu adalah fondasi bagi kita untuk mengetahui segala hal-hal yang ada di dunia. Maka dari sini peran takwa, iman dan takwa ialah kita mencari kebenaran, kita mencari solusi atas apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Itu adalah inti dari peran dalam kemajuan iptek. Semangat dari mengimani dan menjalani takwa, itulah yang menjadi kunci dalam kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian boleh ada yang bertanya? Mau nambahin mungkin ya. Selanjutnya di sini terdapat pengertian iptek sendiri. Iptek merupakan ilmu pengetahuan yang dimana kumpulan pengetahuan sistematis yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan analisis logis. Nah, teknologi sendiri merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan metode guna mempermudah kehidupan manusia.
Ada, silakan kalau mau ada yang menambahkan atau bertanya. Boleh. Saya mau bertanya, apa pengertian iman dan takwa dalam konteks Islam? Coba jelasin secara Hah? singkat aja. Apa? Apa pengertian iman dan takwa dalam konteks secara Islam? Kan itu sudah dijelaskan tadi di awal. Udah disebut. Iya, Cut, cut. kita diskusi saja ya. Kita di sini diskusi aja. Tidak Jadi apa-apa. mungkin kalau kita tinjau kembali sejarah pada zaman dahulu itu ada di mana masa kejayaan Islam Golden Age, tapi di belahan benua lain, di benua Eropa, justru di sana adalah abad ke-8, dan di sana itu banyak sekali doktrin-doktrin dari gereja yang menghambat berlangsungnya ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena pemegang kekuasaan itu dipegang tinggi oleh gereja. Segala kebijakan itu saat itu banyak dipegang oleh gereja. Bisa di searching, divalidasi oleh teman-teman. Apa? Sebutin tokohnya, tokoh yang itunya, tokoh. Saya sih nggak tahu ya, lupa, tapi kalau ceritanya ada. Jadi semua orang gereja itu semua orang pada abad ke-8 itu takut ke perpustakaan. Kenapa itu? Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Kenapa? Karena katanya setiap yang buka lembaran buku itu pasti mati. Bisa jawab nggak kenapa? Tembak. Bukan. Jadi kan kalau kita baca buku, buka, kita ini kan ngebuka itu. Nah di setiap ujung helai buku itu disimpan racun, diolesi racun. Nah itu doktrin. Iya, karena ini masuk. Nah di sanalah banyak propaganda yang dilakukan supaya patuh masyarakat waktu itu. Makanya saat ini banyak negara itu menerapkan sistem sekularisme yang memang dipisahkan agama-agama, kehidupan duniawi gitu. Padahal agama juga bisa membantu kita dalam menghadapi, menyikapi moral etika. Kan sekarang banyak kan ya pengetahuan yang disalahgunakan. Ada mau jawab, mau bantu? Ayo. Apa kira-kira? Kita mau bertanya. Iya, so. Bagaimana si tadi berarti tentang iptek ya? Bagaimana iptek ini kalau tanpa iman dan takwa ini dapat membawa yang namanya dampak negatif. Saya mau bertanya nih, bagaimana iptek jika tanpa iman dan takwa itu dapat membawa dampak negatif? Ya, terima kasih. Ya, supaya kita bisa tahu permasalahannya, tentunya kita juga harus up to date. Jangan di TikTok teh banyakin FF, Free Fire, atau enggak banyakin apanya Jablay. Nah, kita juga perlu melihat perkembangan teknologi supaya kita sebagai negara Islam yang sudah dicap banyak ketinggalannya juga dihancurkan di timur gitu ya. Ya, saking takutnya mereka, maka kita harus melihat perkembangan teknologi. Salah satunya apa? CRISPR itu adalah sebuah metode dalam biotek, industri biotek, di mana kita bisa merekayasa genetik gitu. Misalkan nanti anaknya mau cewek, matanya biru,
Oh bisa itu? Itu bisa, tingginya segimana itu sudah bisa, benar-benar bisa di Cina itu. Nah dari situ nanti tuh akan bisa jadi ada penyalahgunaan, nanti tentara-tentara tuh di ototnya, genetiknya, tulangnya dikuatin. Jadi kita tuh seperti Cobaan. ya percobaan, juga kita tuh melangkahi yang di atas. Terus yang kedua nantinya penyalahgunaan tentara misalkan, atau nanti kita lahir direkayasa jadi otaknya segini batasnya intelektualnya, supaya kita tuh bisa diperas, atau enggak supaya kita gak kritis. Jadi itu gimana cara biar tidak disalahgunakan itu? Ya makanya sudah dilarang itu di Cina itu, di Cina. Jadi banyak negara-negara mendesak Cina jangan melakukan itu lagi, tapi kan kita gak tahu di belakangnya itu banyak banget lah. Jadi gitu. Jadi kita tuh harus punya iman dan takwa yang sangat. Iya, iman dan takwa, tapi jangan lupa ilmu pengetahuannya supaya gak gus-gusan. Dibangin ya. Nanti mabok agama gitu ya, kita bisa aja ya tersesat. Jadi minum air romehan misalkan, atau enggak jadi bahan mesum gus-gusan gitu kan. Jadi perlu belajar itu. Sok ada lagi mau didiskusikan? Boleh. Jadi sangat penting ya itu iman dan takwa itu Iya, buat kita. Apa? Boleh nggak tunjukin saya salah satu ayat Al-Quran yang tentang saya mau bertanya nih, kira-kira Anda tahu nggak salah satu ayat Al-Quran ini yang menunjukkan pentingnya ilmu? Kalau nggak salah satu ayat aja. Aku nggak tahu, coba cari sendiri. Mungkin Semuanya dong, aku mau nanya. Diskusi kita, diskusi, jadi boleh siapa aja yang jawab. Iya. Aku bukan. Itu aku Aku mau nanya. Sok. Coba sebutin 3 contoh iptek yang berbasis iman dan takwa. Semuanya sih, semua ilmu itu Ya itu juga bisa seperti teknologi yang ramah lingkungan untuk menjaga ciptaan Allah. Bisa juga aplikasi digital, kan sekarang ada kayak aplikasi Al-Quran, terus ada yang bisa menunjukkan Ka'bah secara online juga. Jadi kalau Kiblat bisa kiblat ya, berarti misal kita lagi ada di luar kota atau di mana mau sholat itu nggak kebingungan. Terus teknologi pangan halal dan thayyib ya begitu. ya banyak kan ya. Iya. Makanya kayaknya udah untuk terakhir ya, untuk menutup podcast kita, karena udah cukup banyak juga yang dipaparkan. Satu hal yang penting dipelajari anak muda saat ini adalah digital, karena kedepannya mungkin nggak ada privasi lagi kalau kita tidak melek terhadap teknologi. Dari kenapa bisa seperti itu? Nanti pemerintah sopan ngomongnya sembarangan di internet. Terus sekarang ada yang namanya CBDC, Central Bank Desentralisasi, ya itu pokoknya itu adalah cryptocurrency. Jadi uang rupiah tuh nanti bakal berbentuk kripto, itu bisa dilacak, sopan transaksi di sini. Terus sekarang udah ada drone di Cina yang sekecil ini, dia terbang ke sopan, nempel, ditembak. Nah, makanya kita penting mempelajari digital, kehidupan digital, blockchain,
dan lain-lain gitu ya. Cryptocurrency, jadi cryptocurrency kan sekarang judi cina ya. Ya kasihan ya, aku kasihan aja. AI sekarang, AI cryptocurrency itu dua anak muda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.